Hai, halo guys. Sekarang aku mau bikin tutorial cara membuat game pingpong menggunakan bahasa pemrograman Python dan konsep Object Oriented Programming. Yuk simak langkah-langkahnya. Yang pertama, pastinya kita perlu nge-import library apa aja sih yang kita butuhkan agar game ini tuh bisa berjalan. Nah, di sini aku perlu pgame, sys, random, sama time. Nah, biar pgame ini bisa aktif, aku perlu nginisialisasi pgame ini pakai pgame.init. Kemudian aku masukkan konstanta atau atribut-atribut dalam game yang aku butuhkan, kayak bom, pedal, ball, warna, dan lain sebagainya. Kemudian biar game ini nggak sepi-sepi amat, aku tambahin sound supaya lebih menarik. Kayak sound waktu bola menyentuh pedal, terus waktu dapat skor, dan lain sebagainya. Kemudian, agar game ini bisa ada di layar, bisa muncul di layar, kita perlu tambahkan setup layar dan font pakai pgame.display.setMode sama pgame.display.setCaption sama pgame.font.sysFont. Oke, selanjutnya kita akan mendefinisikan lebih detail mengenai atribut-atribut apa aja sih yang ingin kita tampilkan di game yang kita buat. Oh ya, tadi sebelumnya kan aku sempat menyinggung tentang kalau kita buat game ini dengan konsep Object Oriented Programming. Object Oriented Programming sendiri itu merupakan paradigma pemrograman yang mengorganisir kode menjadi objek. Maksudnya gimana? Jadi Object Oriented Programming ini membantu kita untuk mengorganisasi kode game yang kita buat jadi kelas-kelas tertentu. Nah, tujuannya apa? Agar kode yang kita buat itu bisa jadi lebih rapi, terstruktur, mudah dikelola, bisa di-reuse, lebih mudah buat debugging, terus mendukung skalabilitas, bisa pakai konsep pewarisan juga. Nah, di Object Oriented Programming itu ada beberapa subbab yang bakal aku pakai di kodeku ini, yaitu ada class, object, konstruktor, destruktor, dan inheritance atau pewarisan. Kita mulai dari class. Class di kodeku ini ada game object, pedal, ball, bomb, game. Class sendiri itu merupakan template atau blueprint yang dipakai buat ngerangkum data dan perilaku jadi suatu paket. Nah, fungsinya itu semua hal yang berkaitan itu bakal dijadikan satu. Misal nih, pedal, posisinya, warnanya, gerakannya, semua di pedal class. Jadi kita nggak perlu nulis kode yang terlalu banyak. Jadi bisa disingkat di dalam pedal class tersebut. Sedangkan objek sendiri di kodeku ini adalah hasil nyata dari class. Kalau kelas itu cetakan, objek ini tuh barang jadinya. Nah, objek di sini itu contohnya kayak pedal 1, pedal 2, ball, bomb, dan game. Maksudnya di dalam kelas pedal itu ada objek pedal 1 dan pedal 2 dan lain sebagainya, seterusnya seperti itu. Nah, di sini itu fungsinya untuk representasi nyata. Kamu bisa gerakin pedal, deteksi tabrakan, ubah warnanya semua lewat objek. Bisa juga buat banyak instance. Jadi mau buat banyak pedal pun itu bisa bikin banyak objek dari kelas pedal. Bisa juga di sini kamu bisa bawa data dan fungsi sendiri. Setiap objek itu pasti punya data masing-masing. Misal kayak pedal 1 warnanya hijau, pedal 2 warnanya biru. Nah, itu bisa dilakukan di bagian objeknya. Next, kita ke konstruktor. Konstruktor atau yang bagiannya itu strip init, strip. Nah, itu merupakan fungsi khusus yang otomatis dipanggil waktu objek itu dibuat. Kalau di sini itu ada contohnya di kelas pedal game object, def underscore init underscore self dan lain sebagainya itu. Kamu bisa nulis pedal 1 sama dengan pedal titik, otomatis init bakal jalan. Fungsinya itu untuk menginisialisasi data yang pas kamu buat objek langsung atur ukuran, porsi, warna, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga berfungsi untuk siapin objek untuk jadi objek yang siap dipakai. Jadi objeknya itu nggak kosong, udah punya reaction, color, dan lain sebagainya. Konstruktor ini juga fungsinya itu buat kustomisasi masing-masing objek.
bisa bikin pedal merah, biru, dan lain sebagainya itu dari satu kelas. Jadi kode yang kalian buat itu bisa jadi lebih singkat. Sedangkan fungsi destruktor itu merupakan underscore del atau fungsi khusus yang otomatis dipanggil saat objek itu dihapus dari memori. Nah, kalau di kodeku ini belum menggunakan fungsi destruktor karena di kodeku ini belum ada objek-objek yang perlu dihapus setelah game ini berakhir. Tapi akan aku sedikit jelaskan supaya lebih paham. Konsep destruktor ini fungsinya itu untuk bersih-bersih memori, gampangnya. Untuk nutup file, matiin musik, hapus variabel, dan lain sebagainya. Dan juga dia tuh bisa memberikan notifikasi, kadang untuk debug, tahu kapan objek itu bakal mati. Juga mencegah memori bakal leak, supaya program itu nggak makan RAM terus-terusan. Tapi biasanya sih di Python itu destruktor itu jarang dipakai karena Python udah punya garbage collection otomatisnya. Nah, terakhir kita akan membahas tentang fungsi inheritance. Inheritance itu merupakan pewarisan antar kelas. Kelas anak mewarisi semua atribut atau metode yang ada di kelas induk. Nah, di gameku ini game object itu merupakan kelas induknya, sedangkan pedal, ball, bomb itu merupakan kelas anak-anakannya. Nah, maksudnya kelas stop. Maksudnya kelas pedal, ball, bomb itu pasti punya hal yang diwariskan oleh game object. Contohnya di sini kelas pedal dalam kurung game object itu berarti kelas pedal ini otomatis punya atribut-atribut seperti self react, self color dari indukannya yaitu game object. Fungsinya untuk mengurangi duplikasi kode, biar semua objek pedal, ball, bomb itu gak perlu untuk menduplikasi kode dan tinggal taruh aja di game object. Terus juga untuk mempercepat pembuatan kelas baru. Jadi tinggal diturunin aja, nggak perlu dibuat dari nol lagi. Kemudian itu juga mempermudah perawatan. Maksudnya kalau ada update di parent class atau kelas induk, itu semua anak itu bakal ikut update. Kemudian juga di inheritance ini fungsinya untuk memperjelas hubungan antara objek. Maksudnya orang baca kode itu bakal langsung ngerti struktur gamenya itu gimana sih. Jadi gak perlu baca sampai bawah banget gitu. Oke, sekian tutorial untuk bikin game pingpongnya. Semoga dapat dimengerti ya. Kasih, bye-bye.